Jumpa lagi dengan Bung Yes dan tentu di Rise Soccer TV. Bagi semua rekan sahabat, jangan lupa ikuti terus analisis-analisis yang menarik, khususnya saat tim kita, tim nasional Under 23 yang berlaga di Piala AFC Under 23 telah lolos di 8 besar, sehingga kita semua patut mendukung baik secara moral maupun doa. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita masih dengan Bung Rocky Putirai akan mengevaluasi pertandingan kita di babak 16 besar, grup A melawan Qatar, kemudian Australia, dan terakhir Yordania. Dan juga Bung Rocky juga akan memberikan tanggapan atau analisis tentang Indonesia yang akan tampil di 8 besar menghadapi salah satu raksasa Asia, yaitu Korea Selatan, yang pada hari Senin malam menaklukkan musuh bebuyutannya Jepang dengan skor 1-0. Hasil itu menempatkan Korea Selatan sebagai juara grup B, sehingga melawan Indonesia sebagai runner-up grup A, dan Jepang akan menghadapi tuan rumah Qatar yang adalah juara grup A, sementara Jepang runner-up grup B. Kemenangan Indonesia atas Yordania telah mengubah pola pikir pandangan kita semua tentang keberhasilan tim kita, khususnya saat kita berbicara tentang tim Under 23 saat ini. Karena bukan saja kemenangan yang kita raih, tetapi penampilannya itu yang sangat mengesankan dari adik-adik kita saat melawan Australia maupun Yordania. Saya pada hari Senin pergi ke kantor, kebetulan saya pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat, yang biasanya teman-teman kantor itu tidak berbicara tentang sepak bola. Mereka ramai menyerbu saya berbicara tentang, wah Indonesia hebat, top. Bahkan mereka yang jarang berbicara tentang bola pun mulai menganalisis. Bahkan ada yang bercerita tentang, wah itu gol Witan, itu gol dunia, luar biasa. Semuanya mau tampil berkomentar tentang sepak bola dan lebih khusus tim nasional kita. Tetapi semuanya itu demi kepentingan tim nasional kita, apa yang mereka bicarakan. Lalu saya ingat di tahun 1970-an maupun 80-an, ketika Indonesia menjadi raksasa bulu tangkis, dari pelosok desa, dusun, sampai kepada kota metropolitan Jakarta, semuanya berbicara tentang Rudi Hartono, Lim Swee King, Icuk Sugiarto, dan lain-lain. Karena memang Indonesia sangat hebat di situ. Nah, sekarang di sepak bola kondisinya hampir seperti itu. Walaupun masih di taraf tim Under 23. Tapi ya puji Tuhan lah, alhamdulillah. Yang pasti Indonesia lewat sepak bola sudah memberikan sesuatu kepada lawan-lawannya atau kompetitornya di kawasan Asia. Nah, sekarang kita bercerita lepas dengan Bung Rocky Putirai. Bung Rocky, apa kabar? Selamat malam, puji Tuhan. Puji Tuhan, alhamdulillah. Yang penting kita semua sehat ya, Bung Rocky ya. Karena ya kita juga harus jaga badan, berolahraga. Apalagi Bung Rocky dasarnya dari sana, sekarang menjadi pelatih. Sukseslah Bung Rocky ya. Amin. Oke Bung Rocky, setelah kita lolos ke 8 besar, apakah tim kita sudah menemukan bentuk permainan terbaik yang memang diharapkan dari sebuah tim sepak bola agar bermain seperti itu? Ya, pertimbangannya adalah saat melawan Australia dan menghancurkan Yordania. Nah, jadi pertanyaan sangat sederhana. Kita sudah menemukan bentuk permainan terbaik seperti yang diharapkan selama ini? Silakan, Bung. Ya, terima kasih Om. Kalau dari pengamatan saya, seperti kita ngomong di season sebelumnya, banyak orang menganggap lawan Australia itu anti klimaks dari penampilan adik-adik. Tapi saya juga bilang tidak, mereka punya progres. Artinya dari lawan Qatar, habis lawan Australia sampai lawan Jordania, itu progres yang mereka tunjukin. Walaupun menurut saya itu belum yang terbaik yang mereka bisa keluarkan, ya. Tapi progres yang mereka tunjukin dari terutama pemain-pemain lokal luar biasa.
fighting spirit, motivasi, semangat juang, kerjasama, pemahaman bermain. Lawan Yordania tadi malam itu luar biasa. Dari Australia, Yordania itu mereka nunjukin progres. Saya pikir mereka masih bisa berkembang, dan pertandingan lawan Yordania itu juga bukan anti klimaks mereka. Ya, jadi ya kita sabar saja untuk menantikan mereka punya penampilan lagi yang artinya bikin kita bangga dengan usaha keras mereka yang mereka selama ini orang semua nyinyir mereka, ya, tapi banyak sejarah yang telah mereka bikin. Jadi penampilan mereka masih bisa berkembang, masih ada lagi yang mereka akan bisa tunjukin gitu. Oke, tim kita menurut Bung Rocky masih dan bisa berkembang lebih baik lagi dengan dasar pertimbangan saat melawan Australia dan kemudian melawan Yordania. Berarti kalau itu terjadi, pertarungan melawan Korea Selatan di 8 besar akan semakin ramai dan ketat, dan tentu membuat jantung kita selama 90 menit akan berdebar kencang. Tapi oke lah, itulah menariknya, universalnya sepak bola. Bisa menyatukan semua lapisan, semua kehidupan. Tidak membeda-bedakan ketika kita beramai-ramai sepakat secara tidak langsung mendukung tim nasional. Dan kita harapkan tentu apa yang dikatakan Bung Rocky itu akan menjadi fakta, bahwa adik-adik kita akan tampil lebih ganas ketika menghadapi Korea. Tentu ganas dalam arti bermain sepak bola dengan mengikuti semua regulasi peraturan yang ada. Bung Rocky, jika melihat tim senior, jelas Korea Selatan masih di atas kita, ya. Tetapi di Under 23 AFC saat ini, kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa Korea, Jepang, atau negara-negara kuat di Asia Barat seperti Arab Saudi, Iran, atau Irak ada di atas kita. Karena dari dua penampilan adik-adik kita sudah boleh disejajarkan dengan Jepang ataupun Korea. Dan kebetulan di 8 besar kita menghadapi Korea. Bung Rocky melihat apakah memang kita sudah pantas disejajarkan dengan Korea di Under 23 ini atau tidak. Karena kalau saya melihat Korea mengalahkan Jepang di hari Senin malam, mereka tampil ya tidak terlalu yang menakutkan seperti yang selama ini terbayangkan oleh kita semua. Mereka bermain ya lebih banyak defense justru. Dan gol itu tercipta lewat tendangan sudut, bola mati. Jadi pertanyaannya seperti itu, Bung. Apakah memang Korea masih di atas kita lagi? Atau pada tanggal 26 hari Jumat 26 April dini hari 00:30, apakah kita bisa melibas Korea lagi? Silakan, Bung. Terima kasih, Om. Kalau menurut saya memang untuk sejajar saat ini kita belum, ya, tapi kita dalam progres menuju ke sana. Artinya penampilan adik dengan dua penampilan adik-adik yang mereka tunjukin itu, ya kalau bilang sejajar sampai 2-3 tahun, 2-3 tahun ke depan itu belum. Tapi yang saya cuman pesan semua adik-adik, artinya mereka bisa jaga mental mereka bisa jaga konsistensi mereka, itu sudah cukup. Karena untuk strategi, saya pikir Sintayong juga tahu. Dia tahu kenapa, malah saya justru khawatir itu kalau lawan Jepang. Karena Jepang lebih bermain dengan taktikalnya lebih kelihatan. Alur bolanya lebih kelihatan. Ball positionnya, progresifnya itu lebih kelihatan daripada Korea. Nah, di sini artinya kenapa saya bilang menjaga konsistensi, mungkin itu yang disiapin Sintayong. Pada saat kondisi kita prima, daya pikir kita masih mampu untuk menjalankan instruksi. Jadi kita lihat di babak kedua kemarin, di babak pertama Yordania bisa imbang. Di babak kedua itu adik-adik bisa bermain lepas dan bisa lebih berimprovisasi. Nah, itu saya harapkan yang mereka jaga konsistensi mereka itu di lawan Korea. Mental mereka, semangat mereka, motivasi mereka, konsentrasi mereka.
Sisanya itu pasti Sintayong sudah lebih tahu bagaimana cara bermain, bagaimana strateginya, bagaimana sih itu pasti dia tahu. Uh, dia bisa tahu itu, dia bisa baca itu, dan dia bisa siapin itu. Yang saya harapin cuma itu adik-adik bisa konsentrasi, siap mental. Itu pasti di pertandingan tanggal 26 itu kita tidak akan dipermalukan. Bisa jadi itu yang saya tadi bilang bahwa penampilan mereka akan menunjukkan satu lagi yang membuat kita bangga dengan mereka di pertandingan 26 itu. Jadi saya masih yakin dengan adik-adik punya penampilan yang akan lebih lawan Korea itu. Kita tunggu saja. Karena saya percaya dengan mereka, dengan kerja keras mereka, dengan usaha mereka, kurang lebih 2-3 tahun yang digembleng sama Sintayong, orang meragukan mereka semua. Orang meragukan Sintayong, orang meragukan semua. Tapi dengan 2 pertandingan malam yang kita nonton, itu luar biasa. Semua yang dari zaman saya sampai saya mulai bermain, sampai saya pensiun, saya tidak lihat itu. Yang sekarang adik-adik bisa tunjukin. Motivasi luar biasa. Artinya, mereka sudah tidak minder. Mereka sudah tidak punya rasa takut. Yang selama ini kita bilang Jepang, Korea, Thailand, Vietnam jadi momok. Sudah tidak ada lagi di benak adik-adik saat ini. Jadi mereka punya rasa percaya diri itu yang sudah ada. Nah itu kalau mereka bisa pertahankan itu, mereka bisa jaga itu, konsistensi itu, lawan Korea itu akan pertandingan yang sangat menarik untuk ditonton. Gitu. Iya, tepat sekali. Memang yang diperlihatkan oleh adik-adik kita ketika mengalahkan Australia dan menghancurkan Yordania, mereka sudah memperlihatkan konsistensi permainan selama 90 menit. Fisik yang prima, semangat juang, dan mental bertarung yang tidak minder. Dan itu yang memang diharapkan oleh kita semua, dan itu yang diingatkan kembali oleh Bung Rocky, agar mereka memperlihatkan lagi saat kita menghadapi Korea di hari Kamis atau Jumat dini hari pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Nah ini catatan penting tentunya bagi adik-adik kita, dan semoga adik-adik kita tahu itu, bahkan pelatih Sintayong pun pasti sudah mengetahui, tinggal bagaimana dia menyampaikan di saat dan momen yang pas. Misalnya saja di kamar ganti atau di hotel briefing sebelum sampai di stadion, kamar ganti dia mengulangi lagi, karena dengan saling tukar pikiran, komunikasi yang dibangun dengan baik antara semua pihak, pemain, pelatih, antar pemain, juga dengan ofisial, maka muncul sebuah siklus, sebuah suasana yang sangat kondusif. Ini juga faktor non-tenis yang bisa menguntungkan tim kita. Jadi kurang lebih pesan Bung Rocky itu sangat bagus sekali, dan memang kita semua harapkan demikian. Bung Rocky, kalau melihat sosok STY yang berasal dari Korea Selatan, bahkan dia pun pernah memberikan sebuah hasil yang sangat fantastis bagi Korea Selatan di Piala Dunia 2018 di Rusia, ketika Korea menaklukkan Jerman dengan skor 2-0. Walaupun secara permainan Jerman menguasai, tetapi secara hasil STY berhasil membawa kemenangan bagi Korea Selatan. Nah, faktor STY ini, tadi Bung Rocky lebih memilih Jepang, ya, Jepang lebih menakutkan bagi kita karena dia bermain lebih sempurna. Tetapi untuk melawan Korea ini juga sebetulnya menurut saya ya, ada faktor-faktor non-tenis yang bisa menguntungkan kita, tetapi juga sebaliknya bisa merugikan. Misalnya, ada sosok STY ini, dia sudah pasti seorang profesional. Dia akan bekerja dengan aturan profesionalismenya dia. Tetapi sebagai manusia, dia tentu akan juga memperhatikan dia ini adalah warga negara anak bangsa Korea Selatan. Dan kalau dia bisa membawa Indonesia mengalahkan Korea Selatan, apakah dia tidak berpikir bahwa dia akan mungkin kembali ke Korea dengan tidak nyaman? Tetapi sebaliknya, kalau Indonesia kalah dari Korea, bahkan dengan skor cukup meyakinkan, ini juga menjadi bumerang. Bisa juga masyarakat sepak bola Indonesia
melayangkan sumpah serapah caci maki kepada dia. Karena kalau pertimbangannya kita melawan Australia bagus, melawan Yordania sangat luar biasa, tapi kok acak-acakan dan hancur ketika melawan Korea Selatan. Nah, ini bahaya nih. Ini sekarang posisi STY ini bagaikan buah si malakama. Dia bawa Indonesia menang, pasti negaranya akan dia berbeda. Tetapi kalau Indonesia kalah, sama lagi. Apalagi kita sama-sama tahu, pendukung setia tim nasional kita ini tidak mau tahu apapun, yang penting Indonesia harus menang. Kalah ya sudah, semuanya dapat. Apalagi kalau kalah dari Korea yang adalah negaranya Sintayong. Silakan Bung Rocky, ya, Anda melihat posisi ST-nya nanti bagaimana nih? Silakan. Kalau macam lihat posisi ini saya ketawa, Om. Artinya saya pikir semua orang juga pernah ngalamin hal itu. Tapi satu hal positif yang harus si adik-adik itu menjadi satu pegangan itu saat ini ya, Sintayong tidak berpikir Korea. Sintayong berpikir bagaimana Indonesia. Nah, karena kita juga pernah bahas ya Om ya, artinya dengan masa kontrak Sintayong yang sudah habis itu 6 bulan, dia masih bertahankan. Walaupun dia pergi juga, dia tidak akan terkena sanksi. Tapi dia orang berkomitmen. Itu kita sudah bisa lihat bahwa hatinya di mana. Itu yang paling penting. Ya, dengan pelatih sekelas dia, di tengah jalan digantung 6 bulan tanpa ada kejelasan, dia masih bisa betah. Bukan dia tidak bisa melangkah pergi, tapi dia bisa. Tapi dia tunjukin dedikasi dia di situ. Itu juga yang harus kita hargai, bahwa yang tadi saya bilang, saat ini Sintayong mikir Indonesia. Saat ini juga tim Korea bukan tidak mikir Indonesia, pasti mikir. Mereka lihat progres, mereka lihat perkembangan, mereka lihat hasil. Nah, itu yang bikin mereka sekarang berpikir 2 kali. Tim Indonesia sudah seperti apa? Artinya, sosok seorang Sintayong buat pemain sepak bola Indonesia itu bagaikan kalau dibilang gladiator, pembunuh dia. Semua yang dia pegang sukses. Ya, dia punya keberuntungan, artinya dia punya kerja keras, dia punya usaha, dan dia dilengkapi dengan keberuntungan. Dia percaya itu, dan sekarang ini tim Korea pasti berpikir 2 kali lipat. Maksudnya tidak enteng lagi seperti zaman-zamannya lawan Indonesia, tutup mata, nggak usah istirahat juga pasti menang. Tapi sekarang saya pikir pelatih maupun pemain juga gila Sintayong ya, wah gila, maksudnya gila, Opa Sintayong gila luar biasa. Jadi dari pelatih sampai pemain pasti berpikir. Dan saya bilang, Sintayong berpikir saat ini bagaimana dia bisa menjaga konsistensi dia punya anak didik. Itu saja. Tapi tim Korea udah berpikir bagaimana mengalahkan, bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana. Sintayong cuman sekarang tugas dia cuman menjaga konsistensi pemainnya dia, anak-anak didik dia. Tadi saya bilang bahwa dia tahu strategi apa yang bakal dia pakai. Dia tahu motivasi apa yang bakal dikasih tahu ke pemainnya. Ya, karena kita lihat bahwa dengan konsistensi, dengan kondisi, dengan stabil penampilan adik-adik punya stamina yang stabil dari pertandingan Qatar, Australia sampai Yordania, itu menunjukkan mereka punya progres yang dimana sudah pantas diperhitungkan. Bukan dibilang, walaupun kita belum bisa dibilang sejajar, tapi sudah pantas untuk diperhitungkan. Untuk semua tim untuk main dengan Indonesia sekarang juga sudah berpikir 2 kali. Untuk mengalahkan Indonesia juga semua tim sudah berpikir 2 kali untuk berpikir. Bekerja keras untuk berpikir. Dan itu yang harus kita kasih apresiasi buat Sintayong dan adik-adik saat ini. Kerja keras mereka membuah hasil. Dan saya pernah juga bilang bahwa bukan saya membandingkan Luis Milla dengan Sintayong. Kalau Luis Milla itu dipertahankan sampai sekarang juga, mungkin kita sudah menuai hasil. Nah, sekarang saya juga dengar Sintayong sudah diperpanjang sampai 2027. Mudah-mudahan jangan sampai 2027. Karena terlalu mepet. 2024 ke 2027 cuma 3 tahun. Yang dimana sekarang kita tahu adik-adik berumur 25 tahun ke bawah. Artinya 2025, 26 itu kita tunggu hasil saja. Hasil yang netizen mau, pencinta sepak bola mau juara, itu pasti ada di 2025, 2026, 2027.
Tapi hasil yang Sintayong sudah bikin, peringkat kita sekarang sudah di bawah 100. Udah cuman 90, sudah tidak angka lagi, sudah tidak 3 angka lagi, cuma 2 angka. Dua digit. Ya, habis itu kita punya sejarah yang dia bikin banyak. Di penyisian Piala Dunia kita sudah sampai di seri ketiga. Jadi sudah tinggal langkah lagi. Tinggal 3 langkah lagi kita bisa masuk Piala Dunia. Itu bukan mustahil dengan apa yang Sintayong kerja sekarang ini. Kerja keras, iya, usaha, iya. Semua dia bikin sejarah. Jadi artinya itu yang saya bilang bahwa 3 tahun ke 2027 mungkin terlalu dekat untuk dapat hasil yang lebih memuaskan. Panen juara itu, ya udah. Yang progres yang dia 5 tahun dia bentuk fondasi. Nah sekarang tinggal karena semua pemain kita di bawah 25. Artinya 2025, 26, 27 mereka semakin matang. Tapi dia sudah siapin lagi yang di bawah itu. Nah jadi orang bilang kalau saya misalkan nanti kalah, netizen bilang pasti ada apa-apa dengan Sintayong. Saya bilang ya itu mereka punya pikiran. Tapi buat saya dia seorang profesional. Kenapa? Karena dengan waktu jenjang 6 bulan saja dia bisa tidak tinggalin timnas. Dia masih tetap fokus dengan tugas dan tanggung jawab yang ditunjukin buat bagaimana mengembangkan sepak bola Indonesia. Dan di waktu senggang itu dia tunjukin hasil yang luar biasa. Sejarah-sejarah yang kita bikin. Jadi kalau misalkan nanti memang hasil memuaskan, saya tetap percaya bahwa masih ada yang bisa kita banggakan dengan Sintayong, dengan adik-adik yang dia bikin, dengan hasil yang dia bikin. Itu yang harus kita apresiasi. Bukan melihat sisi negatifnya. Tapi kita harusnya bersyukur dengan kerja keras, adik-adik, itu yang harus kita support. Kita harus kasih motivasi. Jadi pertandingan berikutnya itu, mereka tetap punya motivasi, bukan minder. Karena saat ini semua tim yang bermain dengan timnas Indonesia mau under 23 ataupun timnas senior itu sudah berpikir 2 kali. Tidak mudah untuk mengalahkan timnas Indonesia saat ini. Begitu. Oke. Bung Rocky, saya ingat ketika ya di awal 2020 kali atau 19 ya, 2019 kepengurusan PSSI hari itu dipimpin oleh Muhammad Iriawan, Ibul, dan dia berusaha untuk menghadirkan Sintayong memimpin tim nasional kita. Padahal dalam saat bersamaan juga Cina juga menginginkan Sintayong. Tetapi Sintayong lebih memilih ke Indonesia. Nah, dalam korelasi dengan pernyataan Bung Rocky tadi, sepertinya adanya sedikit nyambung ya. Sebagai profesionalisme atau profesional, Sintayong memilih Indonesia. Padahal Indonesia sepak bolanya sangat jauh terpuruk. Tapi mengapa dia memilih Indonesia? Mungkin dia ingin membuktikan bahwa sebuah negara yang sepak bolanya jauh di bawah standar, khususnya Indonesia, dia akan membuat miracle, sebuah keajaiban. Dan kalau itu terjadi, tentu karir dia akan melambung bukan 1 tingkat lagi, bahkan 2-3 tingkat dalam kacamata internasional. Makanya tadi Bung Rocky katakan ketika saya bertanya, STY akan memilih untuk membawa Indonesia mengalah dalam tanda petik terhadap Korea Selatan, atau dia mengabaikan negara dia akan lebih memilih Indonesia fight untuk mengalahkan Korea. Karena otomatis kalau itu berhasil, setengah perjalanan dia atau sudah 70% perjalanan dia membangun Indonesia akan menjadi sempurna, lengkap 100%. Bahkan kalau sekalian membawa tim kita tembus Olimpiade Paris di tahun 2024 ini. Jadi memang dari sisi itu sangat tepat ya Bung Rocky, bahwa STY akan lebih memilih Indonesia untuk menghadirkan prestasi terbaik daripada berpikir tentang mengalahkan negaranya. Jadi kita berharap demikian, karena memang faktor profesionalis ini ada kental sekali melekat di diri Sintayong. Menarik sekali analisisnya Bung Rocky. Tapi saya melihat juga dari sisi teknisnya ya, Sintayong juga ketika dia mempersiapkan tim under 19 di tahun 2020,
Dia beberapa kali melakukan pemusatan latihan di Korea dan melakukan uji coba di sana, friendly game. Kita lebih banyak kalah di Korea. Dan bukan tidak mungkin, sebagian besar pemain Korea Selatan yang hadir di Qatar saat ini dalam tim Under 23 Korea Selatan adalah mereka-mereka yang dulu sudah pernah berjumpa dalam friendly game melawan Rizky Ridho dan teman-teman. Nah, ini berarti kedua kubu sudah saling mengerti, menguasai kelemahan dan kelebihan. Ya, bahkan terhadap pelatih Korea juga, mungkin Sintayong sudah tahu, ini pelatih ini gemarnya bermain bola seperti ini, saya harus hadang dia dengan strategi taktik seperti ini. Mungkinkah itu? Seperti itu nanti Bung Rocky, silakan. Tadi kan saya bilang bahwa untuk lawan timnas Indonesia yang senior maupun under 23 atau yang di bawah binaan Sintayong itu sudah tidak mudah. Tim-tim sudah tidak berpikir nganggap enteng lagi, tapi mereka akan bekerja keras, mikir dua kali untuk bagaimana memeras otak, bagaimana untuk mengalahkan. Ya, yang tadi Om juga bilang bahwa Sintayong pernah TC di sana. Saya pikir itu awal-awal memang ya kita lihat awal-awal dia membentuk tim itu dia memang TC di sana. Tapi kita jangan lupa bahwa progres yang dilakukan adik-adik itu juga tidak sama lagi seperti waktu dia awal-awal pembentukan tim di ETC di sana. Itu dengan 3 hasil yang kita sudah lihat, beberapa sejarah yang Sintayong buat, dan itu juga sebagian besar itu juga pemain-pemain yang ada di under 23 di sini. Ya, ada 40 sampai 50 bahkan 60% itu pemain semua squad ada di situ. Itu juga modal utama yang bikin mereka percaya diri bahwa saya bukan lagi yang 2 tahun yang lalu, saya bukan lagi tim yang awal-awal yang dibentuk sama pelatih Sintayong. Sekarang saya sudah beda. Untuk mengalahkan saya, kamu harus ekstra kerja keras. Kamu harus bekerja keras. Tidak lagi semudah itu. Nah, itu yang saya tadi bilang bahwa konsistensi dari adik-adik itu sangat penting. Terutama konsentrasi dan rasa percaya diri. Pada saat mereka bikin itu, saya pikir instruksi yang dikasih Sintayong itu akan berjalan dengan mudah. Dan bahkan tidak mungkin untuk kita bisa bikin sejarah lagi untuk bisa mengalahkan Korea, itu bisa terjadi. Karena yang tadi saya bilang bahwa profesionalisme yang ada pada Sintayong itu yang menjadi modal utama buat dia dan pemain kita, adik-adik kita untuk bisa lebih berjuang. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya bisa lihat bahwa saya pikir dalam masa 6 bulan transisi untuk peralihan kontrak, penandatanganan kontrak baru 6 bulan itu, tidak mungkin tidak banyak tim yang ditawarin, yang Sintayong dapat tawaran dari banyak tim. Tidak mungkin tidak. Pasti banyak. Dan tim-tim yang ditawarin juga, yang tadi Om bilang bahwa memang level sepak bola juga lebih di atas daripada Indonesia. Tapi yang Om juga bilang, benar pada saat dia bisa bikin level Indonesia yang terpuruk ini bisa naik. Dan bisa jadi satu hal yang mustahil, mujizat yang kita bilang seperti itu. Saya pikir juga di mata dunia itu juga hasil yang dia dapat juga bukan cuma 1 kali lipat atau 2 kali lipat. Itu bisa 4 sampai 5 kali lipat dan dia dapat. Memang itu bargaining yang dia pertaruhkan. Nama besar dia di Indonesia akan terpuruk pada saat dia gagal. Tapi pada saat dia berhasil, itu bisa berlipat-lipat hasil yang dia bakal dapat. Dan kita sudah lihat yang dia bikin saat ini. Dari 3 digit sampai 2 digit itu bukan hal yang mudah. Dengan 4 tahun 5 tahun dia bikin itu dari 3 digit, dari 2 digit itu bukan hal mudah. Dan itu bukan sekarang 2 digit itu kita cuma tinggal hitung. Sekarang 90. Untuk masuk ke 80 juga mungkin tidak mungkin, pasti mungkin. Ya, dengan usaha kerasnya dia itu, apalagi nanti kita lolos sampai lagi nanti masuk penyisian Piala Dunia besok kita lolos, itu juga akan satu hal yang ya saya pikir pada saat nanti kita punya pelatih timnas baru, itu juga untuk menembus hasil itu juga sejarah-sejarah yang dibikin Sintayong itu juga mustahil akan bisa lewati dengan membalikan telapak tangan. Nah, itu yang saya bilang bahwa modal itu yang menjadi modal Sintayong untuk bagaimana dia kasih motivasi, bagaimana dia kasih tekad buat pemainnya dia. Memang kita bicara bahwa
pada saat dia kalahin, saya pikir Korea negara modern. Dia tidak melihat hasil pada saat, dan mereka akan lebih bangga karena anak bangsanya dia juga punya sukses di negara itu, bisa, itu lebih mereka punya itu. Dan harga mati Sintayong itu juga dia akan tunjukin, mau dimanapun saya pergi saya bisa sukses, mau dimanapun saya pergi. Ya sekarang dia kalahin Korea, ya tetap ada Korea sama dia kok. Yang ngalahin Korea ya orang Korea. Jadi buat saya harga mati Sintayong itu, Pak, saya pikir untuk gengsi dia lebih tinggi untuk bermain dengan negara dia pada saat dia bisa ngalahin Korea daripada dia ngalahin, harganya itu lebih mahal daripada dia ngalahin Jordania ataupun Australia. Dia mempertaruhkan semua yang dia punya itu, buat dia akan lebih berharga pada saat dia bisa ngalahin Korea. Dan itu saya pikir bukan satu pengkhianatan, tapi itu satu harga diri sebagai, saya mampu. Jadi artinya dia punya sukses yang bisa, saya di Korea saya bisa sukses, saya bisa di Indonesia juga. Itu yang saya juga pernah bilang bahwa pemain-pemain adik-adik naturalisasi saat ini yang mereka bikin di negara mereka ada saat ini, mereka tidak bisa bikin mujizat itu karena mereka tidak punya kesempatan, karena mereka tidak dilirik oleh timnas mereka. Tapi setelah ada di Indonesia, mereka bikin satu keajaiban, satu sejarah yang mungkin pada saat puji Tuhan mereka misalkan lolos penyisian mungkin sampai Piala Dunia. Sampai kapan lagi mujizat itu akan datang? Sampai kapan lagi saya mau melewat sejarah itu? Tidak mungkin. Itu mungkin bisa 50 tahun, mungkin bisa 30 tahun lagi. Nah, hal itu yang mungkin juga Sintayong akan bikin sejarah buat karir dia. Jadi saya pikir lawan Korea ini dia pasti punya fokus menang. Tujuannya cuma menang. Gitu. Karena target dia, yang kita tahu bahwa awal dia ikut turnamen ini, dia bilang saya mau bawa anak-anak ini untuk lolos ke Olimpiade. Berarti dia sudah ambil risiko itu. Siapapun lawan depan dia, mau itu Jepang, mau itu Korea, apalagi dengan negara dia saat ini, saya tidak peduli. Pokoknya saya mau menang. Jadi saya lihat itu dengan 3 pertandingan dari Qatar, Australia, Jordania. Itu komitmen yang dia bikin, dia bentuk mental pemainnya dia itu sampai akhirnya dia sudah tahu akan lawan Korea. Dimanapun dia tahu itu akan tiba saat itu. Dia pasti mentalnya dia siap, anak-anak didiknya dia siap untuk itu. Jadi saya berharap konsistensi adik-adik itu bisa terjaga untuk bisa menampilkan yang terbaik gitu. Terima kasih Sintayong, karena PSSI, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga telah membuktikan dan melengkapi pernyataannya, janjinya untuk memperpanjang kontrak Sintayong kalau dia bisa membawa tim under 23 kita lolos masuk ke 8 besar, dan sudah dibuktikan oleh STY lewat langkah-langkah profesionalisme dia, kerja keras dia, disertai dukungan penuh dari para pemain dan ofisial, dan juga tentu dari netizen dan pendukung setia tim nasional kita. Ya, termasuk mantan-mantan pemain nasional, seluruh komentator yang ada di media mainstream maupun media sosial. Dan sekali lagi, kita harus tetap mendukung STY karena apapun STY telah memberikan prestasi sementara yang luar biasa. Dari posisi Indonesia peringkat FIFA 150 sekian, turun 140 sekian, bahkan sekarang melompat jauh. Dari 3 digit 140 sekian, turun dalam 2 digit 90 sekian. Itu yang tadi disampaikan oleh Bung Rocky. Dan sebagai profesional, STY juga akan membuktikan bahwa dia tetap masih seorang pelatih yang sangat luar biasa, dan negaranya Korea Selatan harus menghargai dia, tidak mencampakkan dia, karena dia telah membuktikan kualitasnya lewat pembangunan sepak bola Indonesia, paling tidak untuk sementara ini. Terima kasih Bung Rocky. Bagi semua netizen, sahabat setia Rai Soccer TV, ikuti terus analisis yang menarik, dan tentu saja jangan lupa bola itu bulat. Giring terus.